Baiklah, pada pertanyaan keempat mengenai metode screening in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti malaria. Yang pertama yaitu pengujian berdasarkan radioisotop. Pada pengujian ini, penambahan zat radioaktif ke dalam media kultur memungkinkan parasit untuk menggabungkan prekursor radioaktif itu sendiri, yang mana merupakan uji pengukuran tidak langsung yang sensitif untuk aktivitas metabolisme parasit. Selain itu, keandalan Plasmodium sp menggunakan purin eksogen karena tidak dapat mensintesis purin de novo. Di antara radioisotop, hipoksantin merupakan radioisotop yang paling disukai atau paling banyak digunakan untuk uji sensitivitas anti-malaria obat in vitro karena juga merupakan purin utama basa yang dibutuhkan oleh Plasmodium falciparum. Selama pengujian ini, dalam kondisi normal, hipoksantin berhubungan langsung dengan jumlah eritrosit yang terinfeksi Plasmodium falciparum. Dan parasitemia awal yang diperlukan untuk pengujian ini adalah 0,1 dan 1,0%. Pada 1,5% hemokrit yang diinkubasi selama 42 jam. Persentase reduksi radioaktif akan dibaca oleh Betaplet 1205. Untuk evaluasi persentase reduksi dapat dicari dengan menggunakan rata-rata CPM sampel uji hipoksantin dikali dengan 100. Maka hasil reduksi digunakan untuk memplot persentase penghambatan pertumbuhan sebagai fungsi konsentrasi obat. Untuk IC50 akan ditentukan oleh analisis regresi linear. Untuk interpretasi hasil pada IC50 ini, jika semakin potensial suatu obat anti malaria, maka radioaktif yang dipancarkan akan semakin kecil dengan dosis obat yang sekecil-kecilnya. Untuk metode yang kedua yaitu tes interkalasi pewarna DNA, yaitu uji fluoresensi. Prinsip fluoresens di balik pengujian ini adalah kontras antara host eritrosit yang kekurangan DNA dan RNA dan malaria parasit yang memiliki DNA dan RNA. Jadi, parasit mudah diwarnai dengan pewarna yang menunjukkan peningkatan fluoresensi dengan adanya asam nukleat. Pada teknologi berbasis pewarna DNA ini, seperti menggunakan DAPI atau 4,6 diamidinol 2 penilindol, picogreen, Yoyo 1 dan SYBR Green 1 terbukti memiliki hasil yang sebanding dengan tes isotop. Pada pengujian ini, fluoresensi pewarna diukur menggunakan pembaca plat mikrofluoresens atau fluoresensi diaktifkan penyortirsa atau FACS. Sampai saat ini, hanya 2 pewarna ini yang telah berhasil digunakan untuk penyaringan high throughput perpustakaan senyawa yang ada, yaitu Yoyo 1 dan DAPI. Dari pengujian ini telah meningkat karena mereka relatif sederhana dan murah untuk dijalankan dibandingkan dengan metode radioaktif dan ELISA. Metode yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode formasi beta-hematin in vitro. Hemozoin adalah metabolit disintesis oleh parasit malaria selama metabolisme heme yang menjelaskan salah satu ciri khas dari Plasmodium. Penghambatan metabolisme heme mengarah pada perolehan heme toksik yang pada akhirnya membunuh Plasmodium sebagai akibat dari lisis, membran, dan hambatan dalam fungsi metabolisme lain di Plasmodium. Secara singkat, untuk estimasi beta-hematin ini sebagai bagian dari screening anti malaria. Prosedur ini melibatkan pembentukan beta-hematin yang dimulai setelah penambahan faktor katalitik dalam jumlah atau nukleasi yang sesuai. Setelah itu, senyawa uji ditambahkan ke campuran reaksi diikuti dengan inkubasi selama 12 hingga 24 jam dan akhirnya beta-hematin yang dihasilkan dikuantifikasi dengan metode yang berbeda. Sebagian besar protokol melibatkan diferensiasi pelet beta-hematin melalui filtrasi atau sentrifugasi, diikuti dengan pencucian pelet secara berurutan dengan air atau larutan tris HCl atau STS dan larutan alkali bikarbonat atau DMSO. Selain itu, berbagai pendekatan eksperimental disebutkan tentang estimasi beta-hematin in vitro dan penggunaannya untuk mengevaluasi screening anti malaria. Kualifikasi beta-hematin adalah langkah utama dalam pengujian ini yang dapat dilakukan dengan sejumlah teknik seperti spektrofotometri, kemudian radioisotopik, fluorometrik, dan berbasis HPLC. Hemimonomer dan hemozoin atau beta-hematin juga dapat dibedakan dengan spektrofotometri FTIR.
Sekian jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Terima kasih.